Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Hermanto selaku dosen mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Raffi Ardian Saputra dengan NIM 14825000046. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul membangun instruction window dinamis pada prosesor Superscalar Degree 4. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana mekanisme instruction window dinamis dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan instruksi pada prosesor Superscalar Degree 4. Selain itu, kami juga akan menjelaskan konsep dasar yang mendukung perancangan, mekanisme kerja, algoritma, pemilihan instruksi, simulasi dependensi, serta hasil analisis dan evaluasi yang telah kami lakukan. Baik, langsung saja saya akan memulai pembahasan dari latar belakang perancangan instruction window dinamis. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang perancangan instruction window dinamis. Perkembangan kebutuhan komputasi saat ini menuntut prosesor bekerja dengan kecepatan dan efisiensi yang semakin tinggi. Namun peningkatan performa tidak lagi cukup hanya mengandalkan kenaikan frekuensi clock. Karena itu diperlukan pendekatan lain yang mampu meningkatkan kinerja prosesor secara lebih efektif. Salah satu pendekatan tersebut adalah arsitektur prosesor superscalar yang memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bersama dalam satu siklus clock melalui beberapa execution unit. Pada prosesor superscalar Degree 4, kemampuan menerbitkan hingga 4 instruksi dalam satu siklus memerlukan mekanisme yang mampu mengelola instruksi secara efisien, terutama dalam menangani dependensi, memilih instruksi yang siap dieksekusi, serta mengurangi stall. Berdasarkan kebutuhan tersebut, instruksi window dinamis dipilih sebagai mekanisme yang membantu proses pemilihan instruksi sehingga pemanfaatan execution unit dapat berlangsung lebih optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan perancangan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat 4 rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan pada tugas ini. Rumusan masalah tersebut meliputi mekanisme perancangan instruction window dinamis, penentuan ukuran instruction window yang sesuai, penerapan algoritma pemilihan instruksi, serta evaluasi pengaruh ukuran instruction window terhadap performa prosesor Superscalar Degree 4. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah merancang mekanisme instruksi window dinamis, menentukan ukuran instruction window yang sesuai dengan karakteristik prosesor, menjelaskan algoritma pemilihan instruksi, mensimulasikan kondisi dependensi, serta mengevaluasi pengaruh ukuran instruction window terhadap performa prosesor. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang rumusan masalah dan tujuan perancangan. Selanjutnya, pembahasan mengenai arsitektur prosesor superscalar, karakteristik superscalar Degree 4, instruction level parallelism, serta konsep instruction window dinamis akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Riko Faisal Hakim dengan NIM 14825000062. Di sini akan melanjutkan dengan slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu arsitektur prosesor superscalar. Arsitektur prosesor superscalar dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan prosesor dalam mengeksekusi lebih dari satu instruksi pada setiap siklus clock. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pemanfaatan beberapa functional unit yang bekerja secara paralel, sehingga prosesor dapat memproses beberapa instruksi secara bersamaan selama tidak terdapat dependensi yang menghambat. Pendekatan ini menjadi salah satu bentuk dari pemanfaatan instruction level parallelism
untuk meningkatkan throughput prosesor. Karakteristik utamanya yaitu mampu menerbitkan dan mengeksekusi beberapa instruksi dalam satu siklus clock, memanfaatkan beberapa functional unit yang bekerja secara paralel sesuai jenis operasi instruksi. Kemudian membutuhkan mekanisme pengelolaan instruksi untuk menangani dependensi, pemilihan instruksi, dan penjadwalan eksekusi. Lalu selanjutnya ada karakteristik prosesor superskalar degree 4. Prosesor ini merupakan prosesor yang mampu menerbitkan hingga 4 instruksi dalam satu siklus clock. Kemampuan tersebut diperoleh melalui dukungan beberapa functional unit dan mekanisme pengelolaan instruksi yang memungkinkan instruksi independen diproses secara paralel. Dengan kapasitas ISU yang lebih tinggi, prosesor degree 4 memerlukan pengaturan aliran instruksi yang lebih terstruktur agar pemanfaatan unit eksekusi dapat berlangsung secara optimal. Karakteristik dari prosesor ini yaitu mampu menerbitkan maksimal 4 instruksi dalam satu siklus clock, memerlukan beberapa execution unit agar instruksi dapat dieksekusi secara paralel, menuntut mekanisme pengelolaan instruksi untuk menangani dependensi, stall, dan juga pemilihan instruksi yang siap dieksekusi. Lalu membutuhkan instruction window yang mampu menjaga ketersediaan instruksi agar tingkat paralelisme tetap tinggi. Selanjutnya ada instruction level parallelism. Instruction ini memungkinkan prosesor untuk mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan selama tidak terdapat dependensi antar instruksi. Semakin banyak instruksi independen yang dapat dijalankan secara paralel, maka optimal pemanfaatan execution unit sehingga throughput prosesor dapat meningkat. Konsep ini menjadi landasan bagi arsitektur superskalar untuk memanfaatkan sumber daya perangkat keras secara lebih efisien. Prinsip kerjanya yaitu mengidentifikasi instruksi yang dapat dieksekusi secara bersamaan, mengatur urutan eksekusi agar paralelisme dapat dimanfaatkan secara optimal, mengurangi stall yang muncul akibat dependensi instruksi, kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan execution unit serta throughput dari prosesor. Selanjutnya, konsep instruction window dinamis. Konsep ini digunakan untuk menampung instruksi yang telah melewati tahap decode sebelum diterbitkan ke execution unit. Setiap instruksi akan dipantau status operan dan hubungan dependensinya, sehingga hanya instruksi yang siap dieksekusi saja yang dapat diterbitkan. Lalu pendekatan ini menjaga pemanfaatan execution unit tetap optimal serta mengurangi waktu tunggu akibat ketergantungan antar instruksi. Fungsi utama instruction window dinamis yaitu menyimpan instruksi yang menunggu giliran untuk dieksekusi, memeriksa kesiapan operan sebelum proses issue, memilih instruksi yang tidak memiliki dependensi, lalu mendukung out of order execution tanpa mengubah hasil dari program. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arfi Yulianto dengan nomor NIB saya 148250041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi kita sudah sampai di fungsi instruction Windows dinamis. Instruksi Windows dinamis itu membantu prosesor mengelola instruksi sebelum proses ISU dilakukan. Jadi setiap instruksi itu diperiksa berdasarkan kesiapan operan dan hubungan dependensi sehingga hanya instruksi yang memenuhi syarat diteruskan menuju eksekusi unit. Jadi mekanisme itu untuk menjaga pemanfaatan sumber daya prosesor tetap optimal sekaligus mengurangi waktu selama proses eksekusi. Dari di atas itu kita bisa mengetahui fungsi utama instruksi Windows itu. Yang pertama menyimpan instruksi yang telah melewati tahap decode. Yang kedua itu memantau kesiapan operan setiap instruksi. Yang ketiga itu menyeleksi instruksi yang siap diterbitkan ke execution unit. Yang keempat itu mengurangi stall akibat dependensi antar instruksi. Yang kelima itu meningkatkan pemanfaatan eksekusi unit melalui eksekusi paralel. Bab selanjutnya yaitu mekanisme kerja instruksi Windows dinamis. Jadi mekanisme instruksi Windows dinamis itu dimulai ketika instruksi telah melewati tahap instruction decode dan disimpan sementara di dalam instruction Windows.
Selanjutnya, setiap instruksi diperiksa akan memastikan operan telah tersedia serta tidak memiliki dependensi yang menghambat eksekusi. Instruksi yang memenuhi seluruh persyaratan di atas itu akan diteruskan ke tahap instruksi isu, sedangkan instruksi yang lainnya tetap berada di dalam Windows hingga siap diproses. Jadi tahap mekanisme kerjanya yaitu pertama instruksi memasuki instruksi Windows, yang kedua pemeriksaan kesiapan operan dan dependensi, yang ketiga seleksi instruksi yang siap dieksekusi, yang keempat itu instruksi isu menuju eksekusi unit, yang terakhir pembaruan status instruksi setelah eksekusi selesai. Oke, algoritma pemilihan instruksi. Algoritma pemilihan instruksi menentukan urutan instruksi yang dapat diterbitkan menuju execution unit. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan operan, hubungan dependensi, serta ketersediaan execution unit. Jadi pendekatan ini itu membantu prosesor memanfaatkan instruction Windows secara lebih efisien dan menjaga tingkat paralelisme selama proses eksekusi. Tahapan pemilihan instruksinya yang pertama mengidentifikasi seluruh instruksi yang berada di dalam instruction Windows. Yang kedua, memeriksa kesiapan operan pada setiap instruksi. Yang ketiga, mengevaluasi adanya dependensi antar instruksi. Yang keempat, memilih instruksi yang memenuhi seluruh persyaratan untuk diterbitkan. Dan yang kelima, mengirim instruksi menuju execution unit yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Firdaus, NIM 148250061. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh penentu sebelumnya. Simulasi kondisi dependensi. Simulasi ini menggambarkan proses seleksi instruksi ketika beberapa instruksi memiliki hubungan dependensi. Ini instruksi yang operannya telah tersedia dapat diterbitkan menuju eksekusi unit. Sedangkan instruksi yang masih bergantung pada hasil instruksi lain tetap berada di dalam instruksi window hingga seluruh persyaratan eksekusi terpenuhi. Mekanisme ini menjaga agar urutan data tetap benar tanpa mengurangi peluang eksekusi paralel pada instruksi yang bersifat independen. Contohnya pada gambar ini situasi sesuai urutan. Berikutnya, analisis ukuran instruction window. Ukuran instruction window memengaruhi jumlah instruksi yang dapat dievaluasi sebelum diterbitkan menuju proses unit. Contohnya ada di sini, window kecil. Window yang terlalu kecil membatasi peluang menemukan instruksi independen. Sedangkan window yang terlalu besar ini, gambar ini, meningkatkan kompleksitas pengolahan instruksi dan kebutuhan perangkat keras. Pada seperti itu, penentuan ukuran instruksi window perlu mempertimbangkan keseimbangan antara paralelisme dan efisiensi implementasi. Untuk grafiknya seperti ini. Untuk warna biru, performa. Untuk warna oranye, tinggi kompleksitas hardware. Nah, selanjutnya, evaluasi pengaruh instruction window terhadap performa. Evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan instruction window yang dikelola secara efektif mampu meningkatkan peluang eksekusi paralel pada prosesor superscalar di Green 4. Semakin banyak instruksi independen yang berhasil diterbitkan menuju execution unit, semakin tingkat pemanfaatan sumber daya prosesor. Peningkatan tersebut tetap perlu diimbangi dengan efisiensi implementasi agar kompleksitas perangkat keras tidak bertambah secara berlebihan. Hasil evaluasi. Pertama, paralelisme meningkatkan ketika lebih banyak instruksi siap dieksekusi tersedia di dalam instruction window. Yang kedua, pemanfaatan execution unit menjadi lebih optimal sehingga throughput prosesor meningkat. Tiga, kapasitas instruction window yang terlalu besar menambah kompleksitas perangkat keras dan potensi pengelolaan instruksi.
Keempat, keseimbangan antara paralelisme dan efisiensi implementasi menghasilkan performa yang prosesor yang lebih optimal. Kesimpulannya, satu, perancangan instruksi window dinamis mendukung pengelolaan instruksi pada prosesor superskalar Cree-4 sehingga pemanfaatan eksekusi paralel menjadi lebih optimal. Algoritma kedua, algoritma pemilihan instruksi memungkinkan instruksi yang telah memenuhi kriteria eksekusi di proses di awal tanpa mengganggu ketetapan hasil program. Yang ketiga, simulasi dependensi menunjukkan bahwa instruksi independen tetap dapat diproses meskipun instruksi lain masih menunggu ketersediaan operan. Yang terakhir, ukuran instruction window perlu disesuaikan dengan kemampuan perangkat keras agar peningkatan performa tetap seimbang dengan kompleksitas implementasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.